pertama sekaligus ini informasi. Besok tanggal 29 adalah ada ahad kelima, maka pengajian hari ke-15. Oleh karena itu nanti bisa bersama bergerak bersama untuk hadir di sini ya, menyemarakan ngaji. Nanti udah cabang sudah terdiskusi. Lalu untuk apa yang bahkan kita masakan nanti bisa diterima ditempel di masjid terus akan tersampaikan pada masyarakat umat. Maka dewan yang besar nanti akan bisa adalah ketua lembaga Sabang dan Ranting ya, LPC DPP Muhammadiyah. Yang pertama, yang kedua terima kasih kepada sudah hadir luar biasa dan semoga istiqomah ngaji. Yang ketiga, Mas Dr. Ali ini selaku PP Masjid Ikan juga ya. Sekaligus sebagai dekan Fakultas Islam yang baru kemarin terpilih. Selamat. Tadi disampaikan oleh pertama nih tanya sekaligus sama Mas Ustaz. Karena tadi bahasanya atau panggil tertantap apa itu, maklum mungkin baru meh kodol-kodol MPD. Kalau Mas Ali kan jelas resmi, nanti lagi profesor, tadi kan jadi direktor. Jam ini loh. Baik, ini Mas Ustaz, semangat menggerakkan dakwah dan pendidikan. Saya sampaikan di jalan kan luar biasa. Terus sekarang ini gimana siap untuk menggerakkan sekolah-sekolah agar supaya jadi hebat dan dimuat masyarakat seperti apa? Siapnya kira-kira. Tidak ada studi tapi ya. Karena itu penting gitu kan. Jadi kan zaman itu untuk menggerakkan itu gitu. Ini banyak kepala sekolah dan guru-guru dan seperti apa ya. Nanti ternyata ini yang saya ya. Ini yang sangat strategis lah. Terus mana biasa pakai punya jalan. Orang duit nanti kontrol tabung membayar saya mungkin berapa mungkin. Mana persoalannya? Yang kedua, kira-kira menurut jenengan ini sing-sing kualitas, oke kualitas, dia penting juga. Jadi itu penting apa? Sing berakan apa? Oh, gurunya ya piye ya, ini diskusi. Ini dibantu Mas Dokter Alika. Lalu berikutnya ini dokter, saya dokter, selamat datang, alhamdulillah. Bentuk riak, tapi ada riak dia. Riak yang menandakan sakit, jahat. Yang menandakan ini sakit, taruhannya tidak seperti apa? Kita alami. Burung. Karena itu menandakan kan produk COVID itu juga menandakan jahat. Ini pengalaman ini Pak. Waktu pertama ini pengalaman. Awal WhatsApp karena di surat. Nah, waktu tampil lancar di Jasman, waktu lancar semua. Goge pamet stadion itu Pak semua yang nonton disuap kabeh. Gitu kan. Ada yang lolos, yang nggak lolos Pak. Ini istirahat di rumah Pak. Kira kok pakai dodolan itu nganggaran. Bisa tadi. Ini seperti apa sih menandakan untuk ini jahat tadi yang mengakibatkan apa saya dapat begitu. Sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ustaz Abdul Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mau mengapresiasi kedua pembicara karena bisa mengawinkan dua hal yang berbeda tapi bisa terlihat chemistry. Karena yang pertama tadi tentang paru-paru, yang kedua selalu menjelaskan tentang roh nafas yang cocok. Kemudian
Berikutnya pertanyaan untuk Bu Dokter ada dua. Pertama, itu ada istilah, ini betul apa tidak, ini bocah ini bendanane watu. Apakah ada batu bendanan itu? Bendanan itu apa? Pokoknya watu terus itu bukan ada jamak, itu untuk penyakit tapi gawan tidak ada gitu. Yang kedua, mohon informasi tentang isu munculnya COVID tadi. Sejauh mana itu kebenarannya dan apakah sebagaimana yang disampaikan pemerintah itu tidak masalah? Jangan-jangan ya, perlu kita antisipasi di untuk dokter. Kemudian untuk Ustaz Akam sekaligus ini didampingi oleh Pak Dr. Ali Ketua Majelis. Saya mungkin usulan karena Ismoba itu kan menjadi ciri khas dan keunggulan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Nah, pasti yang akan dilihat oleh masyarakat sejauh mana lulusan sekolah Muhammadiyah Qurannya baik. Kemudian yang kedua, ke Muhammadiyah tadi apakah betul-betul menghasilkan kader. Nah, yang ketiga tentang bahasa Arab atau bahasa asing. Kalau mungkin prioritas pertama bahasa Arab supaya Muhammadiyah itu tidak hanya melahirkan ilmuwan tapi juga melahirkan ulul albab. Maka usulan kami ada asesmen tadi. Misalnya di SD, sebagai contoh nanti bisa dirumuskan di SD itu sekolah-sekolah Muhammadiyah itu standarnya harus ada standar sudah bisa baca Quran. Apakah hanya bisa baca Quran menyambung atau harus sudah tajwid atau juga sudah tafsir, itu standarnya apa? Dan itu di asesmen secara di tingkat daerah. Misalnya mau asesmen secara populasi semua atau sampling, monggo. Yang pemerintah kan misalnya kemarin literasi kan sampling gitu. Kalau di dinas itu. Kalau di madrasah itu yang disampling sekolah madrasahnya tapi yang untuk agama. Nah, kalau di dinas kan disampling siswanya yang asesmen itu yang satu. Yang kedua, ini menarik sekali pengkaderan ke Muhammadiyah bisa jadi anak-anak SMP SMA itu sudah dikenalkan ya apa istilahnya lah, kalau ini masuk ada PKL kemudian di UMN PKLPP ya, ini praktek kerja lapangan untuk pengembangan persyarikatan supaya anak-anak itu sudah kenal Muhammadiyah itu apa secara real di lapangan. Oh, ketua nanti itu begini tuh, observasi apa. Jadi di luar OT kelas, kegiatan OT kelas bisa ranting, bisa dirumuskan yang tingkat SMP apa. Saya sadar mungkin SMP, kalau SMA itu seperti apa, ya, supaya paham. Jangan-jangan anak Muhammadiyah nggak tahu kalau mau berkiprah di Muhammad itu apa tuh, kemana tuh. Jangan-jangan di pelajar juga nggak paham IPM itu apa. Ya, karena itu penting untuk pengenalan persyarikatan. Insya Allah kalau mengenal betul, kau tahu ini Tokoh ternyata orang Muhammadiyah, ini orang Muhammadiyah, mungkin akan memotivasi mereka untuk berkiprah di persyarikatan. Saya kira dua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sementara ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelihatannya untuk pengajian hari ini agak tegang karena satu sini waktu kemarin ya di ruangan
sebenarnya bapaknya ada bertanya pada saya, Absuk Jumat ada pengajian ya, tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Ini sebagai kenikmatan kita. Terima kasih sekali kepada Bu Dokter dan Pak Am yang telah membahas secara detail, konkret, namun masih ada Pak Dokter ini bahasanya itu masih terlalu tinggi. Jadi mungkin yang awam-awam itu bahasanya belum nyambung. Menurut kedokteran itu dari situ kan salah mungkin yang dokter aja, artinya yang punya yang mungkin yang bagian kesehatan atau kedokteran mungkin bisa agak sedikit nyambung. Namun yang bapak-bapak yang sepuh-sepuh yang ajaran aja, saya kira masih agak awam dari situ. Kemudian dari paham bagus ya, data dari sistem awal proses sampai cara mengatasi target itu. Ada dua kepada dokter. Yang pertama berkaitan tentang dahak batuk. Dari situ mohon penjelasannya apa yang terjadi diakibatkan batuk itu tadi. Karena apa? Mungkin dari makanan atau mungkin dari udara atau mungkin dari polusi atau dari mana? Karena apa? Secara masyarakat itu masih bingung. Kok tahu-tahu batuk, batuk apa? Ada sih batuk sampai mengaum dan lain sebagainya. Nah, dari kronologis tersebut sistemnya seperti apa? Awalnya mulanya itu apa? Mungkin kumuh atau mungkin di rumahnya keluar dan lain sebagainya. Dan cara menanggulangi itu bagaimana? Ini seperti itu. Karena ada dahak yang kadang-kadang mengaum bahkan agak susah. Mungkin dari tadi menjelaskan masalah gangguan nafas dari situ. Semoga nanti untuk sistem penjelasannya supaya kita itu yang awam-awam itu paham. Dari situ itu pertama. Kemudian yang kedua dari kalibrasi tentang kesehatan antara batuk, kemudian bisa ada penyakit asma, dari kita mungkin belum disampaikan tadi dan dahak itu perbedaannya apa, terus sistemnya seperti apa, dan cara kronologis pencegahannya seperti apa. Itu kedua. Kemudian untuk alhamdulillah saya terima kasih sekali. Sebenarnya kita itu menghormati yang itu zaman modern ya. Itu sangat detail, bagus, apapun di situ sampai sekarang itu orangnya sudah tidak ada tapi masih muncul, masih diikuti terus. Namun yang ada pertanyaan kami, kenapa Muhammadiyah dalam konteks ini kelihatannya ada roh, ada rumah, namun belum bisa sinkron. Nah, itu sebabnya membuat menjelaskan. Karena selama ini saya lihat ini ya, banyak sekolah-sekolah yang notabene itu SDM-nya tinggi, ya. Namun kadang-kadang untuk setelah lulus penyaluran kemana, arahnya kemana, kadang-kadang cuma SDM-nya itu dalam pola berpikir aja. Namun setelah di lapangan, kadang-kadang dia itu down. Karena saya pernah di sana itu sudah profesor. Waktu itu tempat saya di sana, yang istri saya kebetulan ada tamu dari ITS Surabaya, tak gantikan karena ada tamu kalau di situ profesor, tapi justru yang ikut itu termasuk menteri-menteri, bupati, gubernur seperti itu dan naik mimbar. Saya nggak tahu diberitahu kalau menteri-menteri semua kayak omongan kita nggak hebat, padahal dia dosen juga itu. Nah itu contohnya seperti itu. Nah kemudian dari Muhammadiyah sebenarnya banyak yang termasuk sekolah-sekolah yang sudah favorit. Tapi ada juga yang sekolah mending gedungnya bertingkat 3, 4, tapi muridnya entek. Nah, kenapa itu tidak dijadikan sistem subsidi silang? Contohnya bisa dikatakan sekolah yang sudah maju atau sekolah yang ibaratnya program khusus. Kadang-kadang menolak siswa, tapi kenapa itu kok tidak diadakan di tempatnya apa? Sekolah-sekolah yang kurang siswa tersebut itu kan bisa subsidi silang kerjasama. Nah itu, baik mungkin itu yang disampaikan. Oh nanti bisa kebetulan ini Pak Ali ya, ini sebagai contoh sekarang sudah berikan insya Allah akan menjadi rektor menurut data oleh data. Mungkin itu kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya pertanyaannya yang kata mendatang itu, maka kami serahkan pada dokter untuk menjawab. Ada beberapa pertanyaan mungkin sudah dirangkum.
Dan saya mungkin coba urai satu-satu ya. Tadi pertanyaan yang pertama tadi dari Bapak supaya terkait masalah riya. Pertanyaan masalah riya, yaitu ya memang bisa dikeluarkan kan lewat dari batuk. Jadi ibaratnya gini, jadi saluran nafas itu sebenarnya Allah itu sudah menciptakan ke kita itu lengkap. Mulai dari masuk ke hidung itu udah ada bulu-bulu rambut itu untuk menyaring, kemudian ada penghangat, kemudian masuk ke dalam lagi ada saluran nafas atas, luput masuk ke dalam lagi baru ke apa. Jadi memang kalau ada respon semacam entah itu bakteri, entah itu virus, entah itu apa jamur, kalau masuk ke dalam saluran nafas pasti akan muncul refleks otomatis muncul batuk. Dimana di dalam saluran nafas itu ada rekaman batuk, dimana kalau itu bukti penolakan, jadi bukti penolakan dari dalam tubuh kita supaya kuman itu tidak masuk dalam tubuh. Jadi sebelum masuk ke dalam pun sudah ada rambut itu yang fungsinya sebagai penyaring. Bisa juga jadi kalau memang bisa rasain sebelum masuk ke dalam saluran nafas, pasti tidak akan muncul batuk. Kalau sudah terlanjur masuk ke dalam, otomatis reaksi tubuh itu batuk. Selain batuk juga akan mengeluarkan secret. Salah ya itu. Dan makin lama secret itu kan makin banyak, kayak itu makin banyak. Dan makin lama nggak bisa dikeluarkan, makin mengental. Dan makin mengental itu kalau semuanya itu nggak diobati atau bakteri ataupun mikroorganisme yang masuk ke dalam saluran nafas itu nggak diobati ya, lama-lama akan makin sesek karena produksinya nggak bisa keluar, produksi darahnya makin banyak, makin nggak bisa keluar, makin drop, mesti panik, napasnya respirasinya naik, jadi ngos-ngosan. Jadi harus dibantu dengan oksigen. Kalau itu karena kita butuh napas kan, kalau banyak darah otomatis alveoli nggak bisa menampung oksigen kedua. Kemudian yang kedua untuk terkait dengan apa itu batuk. Jadi ada istilahnya batuk asma. Jadi pada pasien-pasien asma itu memang gejalanya salah satunya sesak karena saluran nafas itu langsung menyempit. Faktornya banyak, bisa karena memang ada alergen atau penyebab alerginya itu. Jadi bukan berbeda. Jadi antara asma dengan pneumonia itu beda. Jadi asma itu lebih ke karena adanya iritan atau alergi yang masuk dalam saluran nafas, dan dia biasanya juga lebih banyak asma itu karena turunan. Jadi memang ada bakat dari entah orang tua, entah mungkin dari simbah-simbahnya ada yang bergejala sama. Atau satu keluarga mungkin tidak semua anaknya kena, tapi ada beberapa keluarga yang kena. Itu untuk asma. Jadi asma lebih ke genetik. Dan faktor pencetusnya jelas biasanya orang asma itu tahu, aku kalau kena es biasanya langsung batuk. Oh kalau saya itu kena flu pasti batuk, kena dingin batuk. Itu biasanya untuk yang pasien-pasien asma akan lebih paham penyebab batuknya. Jadi dia akan menghindari faktor pencetus. Atau kalau dia rutin kontrol poliklinik, biasanya dia akan mendapatkan obat-obat inhaler atau yang biasa disebut obat semprot, biasanya gitu. Dan itu akan dapat 1 bulan sekali. Jadi kita kontrol. Selama dia mau kontrol ke rumah sakit, akan kita bantu kontrol. Apakah dia bisa di step down, diturunkan dosis, atau mungkin bisa sedikit lagi obatnya hanya dipakai bila perlu aja. Yeah. Beda lagi dengan yang rokok. Rokok pun juga sesak, juga batuk. Karena memang lihat di saluran nafasnya banyak yang rusak. Ya, jadi memang beda-beda. Batuk itu macam-macam. Kalau memang warna pun juga bisa macam-macam. Ya, jadi penyebabnya juga bisa bermacam-macam. Termasuk salah satunya alergi karena asma. Gitu. Kemudian isu COVID ya. Untuk isu COVID untuk sampai saat ini memang alhamdulillah kalau di Solo
kalau diberikan di sini sendiri mahal, tapi kalau dikirim ke Jakarta itu bisa gratis. Tapi memang sampai saat ini belum ada kasus yang positif yang ada di Solo. Ya insya Allah untuk lonjakan ini pun juga repotasi tidak akan jadi masalah. Dan kita selama ini udah bersahabat dengan COVID, jadi kita semua banyak yang sudah divaksin. Yang intinya pada saat ini kita harus menjaga kesehatan, gaya hidup sehat, kemudian menjaga imun, tetap cuci tangan, itu tetap kita lakukan. Itu salah satu modal yang bisa kita lakukan saat ini. Jadi untuk isu-isu COVID, ya COVID tetap ada, tapi juga TBC itu sampai saat ini tidak ada kan. Kita mau bebas TBC sampai saat ini masih kesulitan, karena memang pola pasien yang ada yang kena TBC itu juga macam-macam. Ada yang minum obat semaunya, ada yang minum semaunya, ada yang udah tahu kalau dia itu resisten obat tapi masih cuma kemana-mana gitu. Jadi itu memang jadi PR kita yang jadi tenaga kesehatan itu PR besar. Memang mengendalikan TBC sampai saat ini pun juga kita masih sulit. Itu sudah ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini pun belum bisa dibasmi. Jadi ya kita harus tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, pola hidup sehat yang harus kita lakukan. Salah satunya itu. Ya kalau penyebab batuk tadi macam-macam, makanya itu kenapa tadi tidak hanya karena infeksi, tidak hanya karena peradangan, tidak hanya karena inflamasi itu ya peradangan juga ya, inflamasi, infeksi atau alergi. Tapi yang beda-beda gejala juga. Kalau yang infeksi seringnya ada demam, tapi kalau yang alergi biasanya batuk terus, memang kadang kambuh-kambuhan, sistemnya kambuh-kambuhan kalau tidak diobati. Tapi kalau diobati ya terkontrol gejalanya. Jadi asma tidak bisa sembuh ya, memang bisanya terkontrol. Jadi kalau dia mau kontrol ya kita bisa mengendalikan biar dia tidak kambuh atau tidak batuk-batuk. Terima kasih Bu Dokter. Kemudian untuk Ustaz Abdul monggo aja. Nah, sudah harus selesai ya. Saya lewat ini melihat mustaminya sudah satu persatu berguguran. Ya, tapi izinkan saya memberi tanggapan sedikit. Jadi pertama bahwa ada konstruksi berpikir ya dari knowledge ya. Kenapa Islam itu hadir di tengah-tengah dua peradaban besar, Romawi dan Persia. Itu maksudnya di tengah itu ada Bakkah, disitulah Quran turun. Kenapa kok Islam tidak turun di Persia, ada di Romawi? Ya karena waktu itu sudah di kami, sudah kapet merah. Tidak mungkin kan kemudian Islam turun di situ. Kalau ada yang mungkin sangat fantastis prestasinya, orang akan biasa-biasa. Makanya saya kemarin sempat menyampaikan di pengajian kita ya, teman-teman kepala sekolah, kenapa Adam jatuh dari surga? Ya karena Adam belum berkeringat di antara dua faktornya. Dikritik oleh dua peradaban besar ini dalam rangka gambaran hidangan seperti itu. Nah, etos ini selalu kemudian kita akan jaga, tapi sistemnya berubah. Kalau tadi Pak Suti menanyakan kenapa kemudian tidak bisa euforia seperti masa-masa dulu. Nah, kita harus tata ulang. Kan tidak mungkin kan etos sebagai api kemudian instrumennya hanya arang ketika itu. Padahal sekarang sudah modernis seperti ini. Apinya kan harus berubah, tidak tetap arang itu maksudnya. Semangatnya itu tetap dipompa, tapi instrumen inti yang menjadi sistem kan harus berubah dari sekedar arang bahasa.
kita mencari itu. Nah kalau saya boleh menyarankan sekaligus ini recommended ya semua majelis dan lembaga harus bahu membahu. Sekolah nggak bisa berdiri sendiri hanya dengan payung majelis pendidikan. Di situ ada tajin, ada tablik, ada yang lain-lain. Organ-organ ini yang menurut saya perlu bekerja sama secara efektif. Temuan di lapangan kemarin kasusnya misalnya sekolah menggarakan short A tapi tidak berkoordinasi dengan majelis tablik, ini temuan. Mestinya semua sudah automatically by system. Kalau kita tata caranya itu berkemajuan. Semangat itu akan terus terpompa dengan cara-cara menyuguhkan satu dengan yang lain menyemangati. Tetapi arahnya tadi jangan tetap menjadi arah terus. Nah ini PR kira-kira. Bacaan saya itu apinya tetap tapi masih berupa arang gitu. Karena ini problem gitu. Coba dengan bertafakkur dalam apinya tetap. Orang ditanya Muhammadiyah, wah dibelah dadanya Muhammadiyah. Tapi pengajian hujan sedikit nggak berangkat gitu. Ini contoh di lapangan. Nah, yang harus direkonstruksi itu arang ini. Nah, arang itulah yang kita maksud dengan sistem. Oh, etosnya nggak ada masalah. Etosnya itu tetap, ideologinya di dalam itu api kita. Tapi sistemnya yang tidak termajakan. Nah, kita mengalami miss di situ. Nah, yang berikutnya ismuba itu di level persekolah atau permadrasah memang sudah menjadi kurikulum lokomotif. Tapi mohon maaf, portfolionya belum membahasakan itu. Apa buktinya? Ya konkret toh. Masa saya usah menunjukkan di sini faktulnya? Jadi portfolionya belum menjawab itu. Nah, ini kan tidak mudah gitu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini. Ini tugas majelis tablik, tugas majelis pendidikan, tugas majelis tajin, bersinergi kira-kira gitu. Dan saya kalau melihat ini bisa dikawinkan alat-alat UPP majelis kepimpinan daerah ini luar biasa, full power. Sambil kita mendandani ya atau merecovery ya, gizi dalam yang kira-kira perlu dibenahi dengan nutrisi yang kira-kira sesuai dengan abad ini gitu. Nah ini, kata-kata itu kita akan sudah menyusun ya kurikulum terbarunya semoga ini. Enggak main-main loh Pak, 12 GP Bapak Ibu, bayangkan itu 12 GP, mana ada sekolah yang mengalami Muhammadiyah itu. Menurut saya ini sudah pure pada pesantren. Bagaimana Kak? Warna pesantren kok di situ ada tahfidnya, di situ ada tahsinnya, di situ ada tahbimnya, walaupun tingkat masih sederhana. Warnanya sudah warna pesantren. Nah, cuman realisasinya di lapangan, nah itu yang menyisakan masalah. Sampai detik ini pun, ketika kita coba pantau, masih menyisakan problem, tersiok-siok gitu. Makanya saya menyampaikan otokritik, tidak berbicara yang manis-manis. Saya akui fakta sudah ada sekolah yang luar biasa, tapi belum merata. Nah, ada pesan yang sudah luar biasa mercusuar itu menularkan habitat yang sudah tumbuh berkembang baik kepada yang lain. Nah, itu menjadi concern kami di pimpinan majelis pendidikan dan dikomandani Pak Dr. Ali. Dan saya sangat berbahagia dan sangat appreciate terhadap langkah-langkah beliau gitu. Ide-idenya visioner ya, dan kita doa restu semuanya gitu kira-kira. Karena nggak mudah untuk menginjeksi sekolah-sekolah yang bermasalah. Nah, letakkan ismuba itu menjadi lokomotif, tapi menjadi juga di jalan portfolionya juga harus sebanding. Jangan kemudian ismuba itu menjadi sesuatu yang dipublish, tapi di lapangan realitasnya jauh panggang dari api. Nah itu yang saya maksud ada ambivalensi. Mengenai asesmen dan seterusnya, saya kira ya baik proses penataannya memang tidak serta-merta, karena ada sekolah sentral juga, ada sekolah di sentral juga, ya seluruh warna Solo ini, dan itu kan tidak mudah. Sekat-sekat birokrasinya juga untuk menerjemahkan supaya bisa linear berjalan itu kan dinamikanya cukup
Saya kira cukup lah. Karena saya kan hanya memberikan perspektif ya. Perkara dengan terhadap jawaban saya masih menyelesaikan soal lah. Ini Ustaz, inilah warna majelis gitu kira-kira. Ini dalam itu juga ketika memberikan empowerment kepada santrinya juga selalu gelisah. Jadi hadir di majelis pulang itu tidur masih kebayang gitu. Oh ternyata sekolah kita itu begini ya. Di lapangan guru-gurunya seperti ini. Kepala sekolahnya masih begini. Kami selesai. Tak apa-apa, memang itu harus itu jamu gitu saja dan menyehatkan daripada saya menubuhkan yang asyik-asyik tapi tidak membedah apa ya basic persoalan dasarnya. Akan kita berhalusinasi, bereuforia. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan karena sudah cukup laut Pak. Mestinya pengajian itu idealnya jam 9 rampung. Iya, kalau sampai jam setengah 10 itu menurut saya kemalaman. Ya, karena Nabi itu tidur malam itu sekitar jam 9 gitu kira-kira. Ya, kalau di Bruce lainnya tidak. Nampaknya dua pemateri ini semuanya menyuguhkan PR semuanya. Bu dokter ini menyuguhkan PR mengenai sikap masyarakat di dalam menjaga kesehatannya. Jangan Ustaz Hakam memberikan PR untuk memberikan sistem pendidikan yang sebaik-baik khususnya di dalam SDM. Baiklah, kita beri aplaus kepada kedua pemateri. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Anita dan Ustaz Hakam yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya itu tambah bingung. Ya, artinya tambah bingung, tapi kita itu berusaha mencari solusinya yang terbaik. Ya, karena sudah malam, ini sebelum ditutup ini ada pengumuman. Tadi sudah disampaikan besok hari Ahad tanggal 29 Juni ada pengajian Hari Bermuhammadiyah untuk para bapak ibu yang mengersake ini pamflet bisa mengambil di sebelah belakang, di belakang daripada hari. Kemudian mohon apa namanya kerjasamanya gelas-gelas yang ada di depan bapak ini mungkin bisa dibawa ke belakang. Oke, terima kasih. Mari kita akhiri pengajian pada malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.